Kita bakal membedah sejarah Pulau Papua. Kita akan telusuri perjalanan panjang daratan ini dari era kolonialisme Eropa sampai proses bergabungnya bagian barat pulau ini ke dalam pangkuan NKRI. Pernah nggak sih kalian mikir, gimana ceritanya satu daratan yang sama, yang fisiknya benar-benar nyambung, pada akhirnya bisa terbelah dan berkembang jadi dua entitas politik yang beda banget? Bagian pertama, satu pulau, dua dunia. Kenapa ada angka 2? Angka ini ngingetin kita sama satu fakta geografis yang gila banget. Pulau Papua atau New Guinea itu adalah pulau terbesar kedua di dunia, tepat di bawah Greenland. Skalanya sungguh masif. Tapi, terlepas dari ukuran yang raksasa ini, mungkin nggak banyak yang sadar kalau daratan seluas ini secara resmi memikul dua nasib yang benar-benar berbeda. Coba bayangin, pembelahan daratan ini sama sekali bukan dilakukan oleh penduduk aslinya loh, melainkan oleh kekuatan luar. Di bagian barat, cengkraman kekuasaan ada di tangan Belanda. Terus di sisi lain, wilayah timur laut dikuasai sama Jerman, dan bagian tenggara diambil alih Inggris. Tiga kekuatan besar Eropa berebut membagi-bagi satu daratan. Lanjut ke bagian kedua, warisan garis kolonial Eropa. Mari kita cermati alur waktunya untuk melihat gimana sih batas artifisial ini bisa terbentuk. Semuanya dimulai pada abad ke-19, saat kekuatan Eropa membagi-bagi wilayah ini ibaratnya kayak motong kue aja. Lalu pasca Perang Dunia Pertama, Jerman kehilangan wilayahnya dan bagian timur pulau mulai dikelola oleh Australia. Hasilnya hari ini, batas lurus yang ditarik sama Eropa zaman dulu itu mengeras di 141 derajat bujur timur, garis itu membeku jadi perbatasan internasional sampai detik ini. Masuk ke bagian ketiga, mengapa Papua Barat tertunda? Tahun 1949, itu jadi momen yang sangat menentukan lewat konferensi meja bundar. Di forum internasional ini, Belanda akhirnya secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia. Tapi, ada satu pengecualian krusial nih. Papua Barat belum diserahkan. Wilayah ini sengaja digantung statusnya yang pastinya memicu konflik panjang selama belasan tahun ke depan. Mengapa jalan buntu ini bisa terjadi? Gini ceritanya. Ada dua perspektif yang bertabrakan hebat pasca Perang Dunia Kedua. Belanda berargumen kalau orang Papua itu punya identitas yang berbeda, jadi perlu dipersiapkan untuk pemerintahan sendiri. Sebaliknya, Indonesia memegang teguh prinsip hukum dekolonisasi. Pokoknya, seluruh bekas jajahan Hindia Belanda, tanpa terkecuali, adalah bagian sah dari Republik Indonesia. Ini benar-benar benturan diplomasi yang klasik. Kita sampai di bagian keempat, Perjanjian New York dan PPRA. Sengketa bertahun-tahun yang tegang ini akhirnya menemukan titik temu. Pada tanggal 15 Agustus 1962, sebuah kesepakatan bersejarah ditandatangani, yang dikenal sebagai New York Agreement. Proses ini nggak terjadi begitu aja ya, melainkan lewat mediasi intensif dari PBB dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat. Kesepakatan ini berisi 3 langkah berurutan yang sangat jelas. Pertama, Belanda menyerahkan Papua Barat ke otoritas sementara PBB yang bernama UNTA. Kedua, pada 1 Mei 1963, UNTA secara resmi menyerahkan administrasinya kepada Indonesia. Dan ketiga, ini yang paling menentukan, harus ada pelaksanaan penentuan pendapat rakyat atau PPRA sebelum penghujung tahun 1969. Nah, mekanisme PPRA tahun 1969 direpresentasikan oleh angka krusial ini, 1025. Sebanyak 1025 wakil dipilih untuk mewakili seluruh masyarakat Papua pada saat itu. Merekalah yang memberikan suara, dan hasilnya mereka menyatakan memilih untuk tetap bersama Indonesia. Tapi, tentu saja, ada perdebatan sejarah panjang yang membayangi proses PPRA ini. Pemerintah Indonesia menilai proses ini udah sepenuhnya sah dan sesuai sama mekanisme yang disepakati dalam New York Agreement. Di sisi lain, sejumlah tokoh Papua dan peneliti internasional mengkritik proses ini karena nggak memenuhi prinsip demokrasi universal, one person, one vote, alias satu orang, satu suara, melainkan lewat sistem perwakilan. Di sini kita benar-benar melihat dua catatan sejarah yang berjalan beriringan. Secara faktual di tingkat internasional, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 2504 pada tahun 1969. Melalui resolusi ini, PBB secara resmi menerima laporan dan mencatat hasil dari PPRA tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi landasan legalitas internasional atas integrasi Papua Barat. Bagian kelima, lahir negara Papua Nugini. Kalau kita geser sedikit ke wilayah timur, perjalanannya di era modern ini relatif lebih linier. Pada tanggal 16 September 1975, bagian timur secara resmi memperoleh kemerdekaan penuhnya dari Australia.
Sejak hari itu wilayah ini berdiri tegak sebagai negara berdaulat Papua Nugini. Peristiwa ini benar-benar menyegel kenyataan bahwa satu daratan raksasa ini kini benar-benar beroperasi sebagai dua dunia politik yang terpisah. Bagian ke-6, warisan sejarah hari ini. Kutipan ini menyentuh esensi terdalam dari sejarah yang lagi kita bahas. Papua terbelah bukan karena kehendak atau keputusan dari masyarakat aslinya sendiri. Nasib mereka, identitas geopolitik mereka, pada akhirnya dibentuk oleh tarikan garis pena kekuatan Eropa di atas peta kolonial zaman dulu. Ironis ya? Dan sebagai pengingat akan realitas kontemporer kita, hari ini secara hukum internasional, daratan bagian barat Papua diakui secara sah dan mutlak sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah fakta hukum internasional yang berlaku saat ini. Sebagai penutup, saya mau ngajak kalian merenung sebuah pertanyaan yang cukup provokatif nih. Jika batas dan takdir Papua pada dasarnya dibentuk dan diwariskan oleh kolonialisme luar, apakah tantangan terbesar kita saat ini adalah memikirkan bagaimana cara membangun keadilan yang nyata di atas fondasi warisan sejarah tersebut?